Uh, Baik, selamat pagi. Kami ucapkan kepada teman-teman dan kepada penonton, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang salah satu topik di aljabar linear elementer, yakni ruang hasil kali dalam. Kelompok 3 beranggotakan 2 mahasiswa, yaitu yang pertama Nindi Zakia Jannatasari dan saya sendiri Fatima Azhara Ilbatul. Untuk ngapunten Pak, sebentar laptop saya bermasalah. Boleh minta tolong teman-teman buat share screen? Ya. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 2, yakni yang pertama mengenai ruang baris dan ruang kolom, kemudian yang kedua mengenai ruang hasil kali dalam atau RHD. Untuk pokok bahasan pertama mengenai ruang baris dan ruang kolom akan disampaikan oleh Mbak Nindi. Kepada Mbak Nindi Zakia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, kita akan melihat terlebih dahulu tentang definisi atau penamaan. Tapi sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, Mbak, terdengar. Pertama-tama mari kita akan melihat terlebih dahulu tentang definisi atau penamaan. Next. Nah, katakanlah kita punya matriks ukuran M kali N. M itu untuk baris dan N untuk kolom. Next, Mas. Nah, kita sekarang punya vektor-vektor. Nah, vektor-vektor ini ada R1, R2, sampai dengan Rm. R1 itu terdiri dari A11, A12, A13, sampai dengan A1N. Sedangkan R2 itu terdiri dari A21, A22, A23, sampai dengan A2N. Nah, vektor-vektor ini itu dibangun dari elemen-elemen matriks yang sebelumnya. Maksudnya, katakanlah yang di atas itu matriks A. Jadi, faktor-faktor ini dikonstruksi dari elemen-elemen matriks A. Nah, pada Rn yang dibentuk dari baris-baris matriks A atau elemen-elemen matriks A itu disebut sebagai vektor baris. Next, Mas. Nah, sedangkan vektor-vektor ini, vektor-vektor C1 yang terdiri dari A11, A21, A31, sedangkan C2 A12, A22, A32. Nah, itu dikonstruksi dari elemen-elemen kolom dari matriks A. Next, Mas. Pada Rm yang dibentuk dari kolom-kolom matriks A disebut vektor kolom. Jadi C1, C2, sampai dengan Cn itu disebut vektor kolom. Next, Mas. Setelah kita mengenal penamaan vektor baris dan vektor kolom, selanjutnya kita ke definisi. Jika A adalah matriks M kali N, maka subruang dari Rn yang direntang oleh vektor-vektor baris disebut ruang baris dari A.
Dan subruang dari Rm yang direntang oleh vektor-vektor kolom Nah, setelah kita tahu ruang baris dan ruang kolom, ada lagi yang perlu kita tahu bahwa bagaimana cara untuk mengetahui ruang baris dan ruang kolom. Ketika kita memiliki dua buah matriks, misal di situ itu matriks A dan B, tentu mereka ini ekuivalen baris. Kita ingin mengetahui di situ faktor-faktor kolom dari A ini bebas linier, kita bisa memeriksanya dari matriks B. Misalkan teorema yang pertama itu, suatu himpunan vektor-vektor kolom dari A tertentu adalah bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor kolom yang bersesuaian dari B adalah bebas linier. Yang teorema yang kedua ini, suatu himpunan vektor-vektor kolom dari A tertentu membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari A jika dan hanya jika vektor-vektor kolom yang bersesuaian dari B membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari B. Nah, kita bisa memeriksa vektor-vektor kolom di A apakah bebas linear atau tidak, kita bisa memeriksa vektor-vektor di kolom B. Nah, ketika mau melihat vektor-vektor kolom, apakah dia bisa membuat suatu basis, kita bisa mencarinya di matriks B. Tentunya mereka harus ekuivalen terlebih dahulu. Next, Mas. Jika suatu matriks R berada dalam bentuk eselon baris, maka vektor-vektor baris dengan satu utama membentuk suatu baris untuk ruang baris dari R. Dan vektor-vektor kolom dari satu utama dari vektor-vektor baris membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari R. Nah, kalau kita mau melihat, ini khusus untuk yang sudah di operasi baris elementer. Jadi kita hanya melihat satu utamanya, berarti kalau kita mau melihat basis yang ada di matrik A, kemudian kita melakukan reduksi dengan melakukan OBE, operasi baris elementer, maka yang kita lihat adalah bagian kolomnya. Teorema lagi, jika A adalah matriks sebarang, maka ruang baris dan ruang kolom dari A memiliki dimensi yang sama. Yang jadi menarik di sini adalah ruang baris dan ruang kolom dari matriks A itu memiliki dimensi. Basisnya yang sama, bukan basisnya yang sama, tapi dimensinya yang sama. Next, Mas. Berikutnya adalah definisi atau penamaan. Definisi umum dari ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks A disebut rank dari A. Notasinya itu rank dalam kurung A. Dimensi ruang 0 dari A disebut sebagai nulitas dari A. Notasinya itu nulitas dalam kurung A. Nah, jadi ada istilah rank, ada istilah nulitas. Yang menarik di sini hubungan antara mereka. Nah, hubungannya gimana? Kita bisa melihat dari jumlah kolomnya. Nanti supaya lebih jelas lagi ada contohnya. Nah, teorema lagi, jika A adalah matriks dari n kolom, maka rank A plus nulitas A sama dengan n. N itu jumlah kolom. Atau kalau kita mau mencari rank A, berarti sama dengan n dikurangi nulitas A. Atau kalau misalnya mau mencari nulitas A, sama dengan N dikurangi rank A. Next, Mas.
Selanjutnya kita ke contoh, misal kita punya matriks. Misal kita punya matriks A, min 1, min 2, min 1, negatif 1, negatif 2, negatif 1, 1, 1, 2, 3, negatif 1, 1, 2, 2, negatif 1. Nah, seperti yang definisi yang pertama tadi, itu yang dilengkarin warna kuning disebut vektor baris, dan dilengkarin warna biru itu vektor kolom. Yang tiga itu sebenarnya warnanya bukan begitu ya, tapi saya tidak bisa ini. Nah, habis itu, yang kedua, ada ruang baris dan ruang kolom. Nah, di sini kita lakukan operasi baris elementer atau OBE. Nanti kita akan mempunyai basis dari ruang baris dan ruang kolom. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui basis dari ruang kolom dan ruang baris? Pertama, kita OBE-kan terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti yang di kanan itu, jadinya 1, 0, jadinya itu yang R itu, R sama dengan 1, 2, 0, negatif 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Kita bisa melihat satu utama. Artinya berarti itu jadi sub ruang, berarti di situ ada dua kolom ya. Yang satu utama itu kan ada kolom 1 dan kolom ketiga. Yang 1, 0, 0, 0, 1, 0. Berarti di situ ada dua kolom yang mempunyai basis. Kolom yang pertama itu adalah yang tadi 100 dan 010. Nah, sekarang yang bersesuaian dengan A. Next, Mas. Yang bersesuaian dengan A itu kan berarti ruang kolom 1 berarti kan negatif 1, 1, 1. Yang habis itu yang bersesuaian dengan kolom 3 yang di OBE itu berarti negatif 1, 3, 2. Ya. Jadi yang kolom R itu setelah di OBE itu kan 101 sama 010, soalnya dia kan yang punya satu utama. Nah, sekarang kita lihat lagi yang di matriks A. Berarti kita cari yang bersesuaian dengan kolom 1 sama kolom 3. Berarti kolom 1-nya itu negatif 1, 1, 1, dan kolom 3-nya itu negatif 1, 3, 2. Nah, sekarang kita lihat dimensinya. Dimensi untuk ruang kolom dinamakan rank. Nah, yang tadi ya. Yang dimensi untuk ruang kolom dinamakan rank. Kita bisa melihat jumlah kolomnya. Berarti jumlah kolomnya di situ 2, berarti ranknya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari basis dari ruang baris. Karena kita hanya bisa melihat dari kolom, berarti kita akan menggunakan teknik transpose terlebih dahulu. Nah, kemudian dilakukan operasi baris elementer. Nanti kita akan melihat hasilnya itu seperti ini. Seperti R sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, negatif setengah, ya Allah, salah baca. Jadi R sama dengan 1, 0, negatif setengah, 0, 1 setengah, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini tuh didapat dari mana? Didapat dari meng-OB-kan A transpose. Nah, A transpose itu bagaimana? Udah tahu ya? Yang A tadi ditransposkan begitu loh. Habis itu terus di-OB-kan. Hasilnya ini R sama dengan 1, 0, negatif setengah, 0, 1 setengah, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Next, Mas. Nah, berarti kolom-kolom pada matriks hasil OBE yang memiliki satu utama bersesuaian dengan matriks A transpose. Ini berarti matriks A tersebut mempunyai basis ruang baris. A transpose-nya berarti kan kembali lagi, Mas, kembali. Slide yang sebelumnya. Nah, itu kan yang mempunyai satu utama itu kan ada
ada di kolom 1 dan kolom 2. Nah, itu yang bersesuaian dengan A transpose. Nah, next, Mas. Nah, A transpose-nya itu kan min 1, min 2, min 1, 1, 1, negatif 2, 2, 2, negatif 1, 3, 2, 1, negatif 1, negatif 1. Nah, tadi kan yang punya satu utama kan kolom 1 sama kolom 2. Berarti yang bersesuaian dengan A transpose, nah berarti ini. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 1, 1, 1, 2, 3, negatif 1. Nah, kita bisa tahu dari situ rank-nya berarti rank-nya sama dengan jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya ada 2, berarti rank-nya sama dengan 2. Nah, kalau yang ditanyakan nulitasnya, ya berarti nulitas sama dengan jumlah kolom dikurangi rank A, jumlah kolomnya tadi sama dengan 4, berarti dikurangi 2, berarti nulitasnya sama dengan 2. Next, Mas. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan dengan SPL? Di situ kita punya ruang solusi. Contohnya seperti ini ya. Contohnya diberikan SPL homogen 2P plus Q min 2R min 2S sama dengan 0, P min Q plus 2R min S sama dengan 0, negatif P plus 2Q min 4R plus S sama dengan 0, 3P min 3S sama dengan 0. Yang ditanya apa? Yang ditanya tentukan basis ruang solusi dari SPL di atas. Nah, kalau ruang solusi berarti yang ditanyakan nulitasnya. Nah, SPL dapat ditulis dalam bentuk matriks. Jadi 2P plus Q min 2R min 2S sama dengan 0 itu bisa ditulis seperti ini, 2, 1, negatif 2, negatif 2. Itu sebelum nulis sebenarnya ada thread-nya. Ada thread-nya. Itu matriks yang diperpanjang maksudnya. Itu kan semua sama dengan 0. Nah, nanti sesudah matriks utamanya, habis itu ada apa sih tandanya gitu loh, ada thread-nya gitu loh. Thread sama dengan 0, 0, 0 kolomnya itu. Seperti itu. Next, Mas. Nah, pertama yang seperti tadi kita lakukan OBE terlebih dahulu. Nah, di situ kan ada satu utamanya ada di kolom 1 sama di kolom 2, ya kan? Tapi kita nggak ditanya basisnya, basis ruang kolom dan ruang barisnya, kita hanya ditanya ruang solusinya. Nah, kita itu berarti kan yang baris pertama itu yang ada angkanya itu kolom pertama dan kolom keempat. Berarti dia kan P min S sama dengan 0. Sama aja, P sama dengan S. Habis itu baris yang kedua itu yang ada angkanya Q dan R, berarti di situ bisa kita tulis Q min 2R sama dengan 0, berarti Q sama dengan 2R. Nah, dimisalkan lagi, misalkan S ini sama dengan A, P sama dengan S sama dengan A, berarti kan karena tadi itu P sama dengan S, berarti kan P sama dengan A. Nah, kalau kita misalkan R sama dengan B, berarti karena tadi Q sama dengan 2R, berarti Q sama dengan 2A. Nah, solusinya seperti di bawah itu. Next, Mas. Berarti kita bisa. Nah, karena tadi itu kembali, Mas. Coba, Mas. Kembali, Mas. Nah, karena ada satu utama di kolom 1 sama kolom 2, berarti kita untuk mencari nulitasnya berarti disesuaikan dengan matriks yang pertama. Next. Nah, matriks yang pertama tadi kan 1001, 02, 10. Nah, di situ berapa kolomnya?
kolomnya sama dengan 2. Berarti ranknya sama dengan 2. Nah, nulitasnya bagaimana? Berarti nulitasnya sama dengan N min 2. Boh. Ya. Next, Mas. Next. Next, Mas. Sebelum ini, Mas. Maaf, nggak jelas suaranya Mbak Nindi. Oh iya ya. Oh. Sebelum slide sebelum ini, Mas. Slide sesudah ini. Ini Mbak, yang ini. Sesudah ini, Mas. Sesudah ini. Nah, ini. Sesudah ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, tadi kan mintanya ruang solusinya kan, berarti kita cari basisnya terlebih dahulu, karena basis itu yang membangun ruang solusi. Jadi bisa kita tulis nulitasnya sama dengan 2, ranknya sama dengan 2. Jadi jumlah kolomnya sama dengan 4. Terima kasih, demikian penjelasan kami kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pokok bahasan selanjutnya mengenai ruang hasil kali dalam atau RHD, mana yang akan kami bahas ada 3 poin. Yang pertama itu mengenai definisi ruang hasil kali dalam. Kemudian yang kedua itu mengenai himpunan ortogonal dan ortonormal. Kemudian yang ketiga adalah tentang proses Gram-Schmidt. Baiklah, kita langsung saja pada subpokok bahasan pertama mengenai hasil kali dalam. Hasil kali dalam ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh kelompok 2, kelompok sebelumnya, di R Euclid. Jadi kalau di Euclid itu kan hasil kalinya yang berlaku adalah dot product. Jadi kalau misal ada sebuah ruang vektor V adalah suatu ruang vektor ya, misal V adalah suatu ruang vektor dan ada vektor U dan vektor V, elemen dari ruang vektor V. Nah, notasi yang seperti itu, notasi yang tampak itu dinamakan hasil kali dalam jika nantinya memenuhi keempat aksioma yang akan saya jelaskan berikut. Aksioma yang pertama, next Mas, itu adalah ini, aksioma tentang kesimetrisan, simetris. Bahwa dikatakan jika vektor U dioperasikan dengan V, itu akan sama dengan vektor V dioperasi hasil kali dalam dengan vektor U. Kemudian yang kedua, teorema yang kedua menyatakan bahwa itu ada 3 vektor. Jadi misal ada vektor U, V, dan W elemen dari vektor V, ruang vektor V. Nah, apabila kita mengoperasikan hasil kali yang mana yang pertama itu penjumlahan dari 2 vektor, vektor U ditambah vektor V dikenakan operasi hasil kali dalam dengan vektor W, nilainya akan sama dengan apabila kita operasikan hasil kali dalam dulu U dengan W, kemudian ditambah dengan hasil dari operasi hasil kali dalam V dengan W.
Itu yang kedua, yakni aditivitas. Kemudian yang ketiga, untuk suatu K elemen R, maka akan berlaku operasi hasil kali dalam jika K itu dikalikan dengan vektor U, dikenakan operasi hasil kali dalam dengan V akan sama dengan operasi hasil kali dalam U dengan KV, dan akan sama dengan, itu nggak ada komanya sebenarnya, K dikali dengan operasi hasil kali dalam vektor U dengan vektor V. Sifat yang ketiga yakni tentang homogenitas. Kemudian aksioma keempat yakni tentang positivitas, yang berbunyi bahwa jika suatu vektor U dioperasikan dengan dirinya sendiri akan selalu bernilai positif atau nol. Dan untuk setiap vektor U itu berlaku untuk setiap vektor U jika dioperasikan dengan dirinya sendiri. Nah, dia akan bernilai 0 jika dan hanya jika vektornya itu vektor 0. Seperti itu. Kemudian, next. Suatu ruang vektorial dengan sebuah hasil kali dalam itu disebut dengan ruang hasil kali dalam. Seperti itu. Kemudian, next berikutnya mengenai sifat-sifat hasil kali dalam. Nah, jika U, V, W adalah vektor-vektor dalam ruang hasil kali dalam dan K itu sembarang skalar, ada 3 sifat di sini. Yang pertama, apabila vektor 0 itu dioperasikan dengan vektor V, maka hasilnya akan sama dengan vektor V dioperasikan dengan vektor 0 dan hasilnya sama dengan 0. Kemudian, sifat yang kedua, jika vektor U dioperasikan dengan vektor V ditambah W, itu akan sama dengan vektor U dioperasikan dengan V, kemudian ditambah dengan vektor U dioperasikan dengan W. Sifat yang ketiga adalah jika vektor U dikenakan operasi hasil kali dalam dengan KV, dengan K itu skalar, akan sama dengan K dikali dengan operasi hasil kali dalam vektor U dan vektor V. Itu. Kemudian berikutnya mengenai panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam. Sebenarnya ini hampir sama ya, sama dengan yang kemarin R Euclid. Hasil kali dalam di Euclid, R Euclid. Jadi jika V sebuah ruang hasil kali dalam, maka normnya, jadi misalnya itu ada vektor U elemen V, norm dari U itu atau disimbolkan dengan seperti itu sama dengan operasi hasil kali dalam vektor U itu dengan dirinya sendiri di akar atau di pangkat setengah. Kemudian jarak antara vektor U dan vektor V ini sama, DUV sama dengan seperti itu, dinotasikan seperti itu. Dan sudut di ruang hasil kali dalam dinyatakan dengan cos theta, di mana theta adalah sudut antara vektor U dan vektor V, maka cos theta sama dengan operasi hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor V dibagi dengan panjang masing-masing vektornya, norm masing-masing vektor. Jadi norm U dikali norm V, di mana tetanya itu dari 0 sampai pi. Kemudian yang berikutnya mengenai contoh, misalnya ada sebuah ruang vektor W subset, maksud saya ruang subruang, jadi W itu subruang dari R3, kita bicaranya di Euclid di R3. Misal ada W itu subruang dari R3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam yang dapat dilihat itu UV sama dengan, jadi didefinisikan operasi hasil kalinya itu 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah 3U3V3. Bedanya itu cuma ada bobotnya 2 sama 3 di belakang. Nah, di mana U dan V itu elemen dari subruang W itu. Nah, buktikan bahwa W itu adalah ruang hasil kali dalam. Jadi yang pertama kita membuktikan dari keempat aksioma tentang kesimetrisan. Misalkan vektor U, vektor V, dan vektor W itu elemen dari ruang W, subruang W tadi.
Maka apabila dikenakan operasi hasil kalam U dengan V, itu kan sudah didefinisikan seperti itu, 2U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah 3U3 V3, seperti di soal. Kemudian next. Nah, karena U1 V1 itu kan bisa ditukar karena skalar, jadi bisa ditukar. V1 U1, V2 U2 ditambah 3 V3 U3. Nah, di mana kalau tadi didefinisikan itu UV itu 2 U1 V1 U2 V2 ditambah 3 U3 V3, maka yang ini 2 V1 U1 ditambah V2 U2 ditambah 3 V3 U3 itu sebenarnya merupakan hasil kali dalam dari vektor V dengan vektor U. Jadi terbukti bahwa UV hasil kalinya sama dengan hasil kali VU, yakni tentang kesimetrisan. Aksioma pertama terpenuhi, kemudian lanjut aksioma berikutnya mengenai aditivitas. Jadi apabila U ditambah V itu dikenakan operasi hasil kali dalam dengan vektor W, baris pertama dan kedua sama itu ya. Jadi U ditambah V dulu, karena kita berbicara di R3 Euclid, maka U tambah V-nya U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Dikenakan operasi hasil kali dalam dengan W1, W2, W3. Pada baris ketiga, karena tadi sudah didefinisikan bahwa perkalian UV itu 2U1 V1, U2 V2, dan 3U3 V3, maka akan seperti itu, 2 dikali U1 tambah V1 W1 ditambah, yang tengah ini nggak ada bobotnya, U2 ditambah V2 W2 ditambah 3 U3 V3 dikali W3. Nah, kemudian pada baris keempat itu di sifat distributif, 2U1 W1 ditambah 2 V1 W1 dan seterusnya sampai 3 V1 W3. Kemudian pada baris kelima itu kita kelompokkan ya, kita kumpulkan U dengan W. Jadi 2U1 W1 ditambah U2 W2 ditambah 3 U3 W3 itu yang U dengan W, yang mana itu berarti definisi dari operasi hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor W. Kemudian yang belakang itu ditambah 2 V1 W1 ditambah V2 W2 ditambah 3 V3 W3 itu sebenarnya adalah hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor W. Jadi terbukti bahwa bersifat aditivitas. Kemudian yang ketiga, mengenai homogenitas. Next, Mas. Untuk suatu K elemen R, maka KU dikenakan operasi hasil kali dalam dengan vektor V kan sama dengan, jadi K-nya dikalikan dengan vektornya itu KU1, KU2, KU3, operasi hasil kali dalam dengan V1, V2, V3. Nah, itu seperti yang telah didefinisikan operasinya akan menjadi 2 KU1 V1 ditambah yang tengah nggak ada bobotnya KU2 V2 ditambah 3 KU3 V3. Kemudian pada baris ketiga kita ini K-nya ditaruh depan ya, karena boleh di ini K2U1 V1 ditambah KU2 V2 ditambah KU3 V3. Nah, yang mana ini berarti bahwa next. Jadi kalau K-nya itu dikeluarkan ya, berarti sama dengan K dikali 2U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3, yakni K dikali operasi hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor V. Dan akan sama dengan vektor U dikenakan operasi hasil kali dalam dengan KV. Yakni terbukti bersifat homogen. Kemudian untuk aksioma yang keempat, yang terakhir, mengenai kepositifan. Next. Oke, apabila sebuah vektor U tadi yang ada di W dikenakan operasi hasil kalam dengan dirinya sendiri, maka kan akan berlaku seperti itu, 2U1 U1 kan, 2U1 U1 maka 2U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat. Nah, di sini jelas bahwa karena itu bilangan kuadrat maka hasil penjumlahannya pun pasti dia positif, atau
dia akan bernilai 0 jika vektor U-nya adalah vektor 0. Sehingga terbukti keempat aksioma tersebut terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa W, ruang vektor tadi yang merupakan subruang dari R3 dengan operasi hasil kali dalam yang didefinisikan itu merupakan ruang hasil kali dalam. Kemudian, next, Mas. Pokok bahasan yang kedua adalah himpunan ortonormal. Ya. Oke. Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam itu dinamakan himpunan ortogonal. Awalnya kita bahas ortogonal jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Dimana kalau kemarin yang di Euclid itu misal U sama V, U dot V-nya itu sama dengan 0, bernilai sama dengan 0. Nah, next. Kemudian himpunan ortonormal itu adalah himpunan yang tadi yang vektor-vektor berbeda saling tegak lurus, yang ortogonal, himpunan vektor-vektor yang ortogonal, yang mana setiap vektornya itu memiliki panjang 1, jadi normnya 1. Jadi himpunan ortonormal itu himpunan dari vektor-vektor yang berbeda dan saling tegak lurus, kemudian masing-masing panjangnya itu adalah 1. Itu. Mungkin next, Mas. Secara operasional seperti ini. Misalkan T itu himpunan dari ini vektor C1, C2, sampai Cn pada suatu ruang hasil kali dalam. Nah, T itu dikatakan himpunan vektor ortogonal jika operasi Ci dengan dikenakan operasi hasil kali dalam dengan Cj itu sama dengan 0 untuk setiap I yang tidak sama dengan J. Jadi dia dikatakan ortogonal jika operasi hasil kali dalam dari dua vektor yang ada di T itu sama dengan 0 dan I tidak sama dengan J. Sedangkan next, T itu dikatakan himpunan vektor ortonormal jika untuk setiap I yang berlaku di tadi itu yang T di T berlaku norm dari CI itu sama dengan 1. Jadi harus ortogonal, hasil kalinya sama dengan 0 dan panjang vektornya itu adalah 1. Itu mengenai himpunan ortonormal dan ortogonal. Kemudian next, pokok bahasan yang ketiga adalah mengenai proses Gram-Schmidt. Jadi, next lagi, Mas. Sebenarnya proses Gram-Schmidt ini adalah mengubah basis bagi suatu RHD itu, yang mana itu misalnya ada S, itu isinya C1, C2, sampai Cn. Next, itu akan menjadi basis yang ortonormal. Jadi, next, Mas. Jadi basis yang di S itu bisa saja belum ortogonal semua atau ada yang ortogonal, tapi ada juga yang panjangnya belum 1. Jadi proses Gram-Schmidt ini mengubah basis yang seperti itu menjadi basis yang ortonormal. Jadi nanti menjadi sebuah himpunan itu B yang isinya itu W1, W2, sampai Wn, di mana Wi di mana itu dari 1 sampai N itu panjang vektornya itu 1 dan mereka saling tegak lurus satu sama lain. Seperti itu. Untuk langkah-langkah, ya, next. Ya, langkah pertama tadi, misal ada W1, jadi kita punya vektor C1 tadi di S. C1 kita mau jadikan W1 kan di B tadi, mau dijadikan ortonormal. Jadi ya udah kita kita normalisasi aja dia dengan dirinya sendiri, biar dia panjangnya 1, sehingga vektor W1 sama dengan C1 dibagi dengan normnya dia sendiri, maka itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah C2 menjadi W2, di mana W2 itu harus tegak lurus dengan W1. Dan tidak hanya tegak lurus saja, W2 dan W1 harus
panjangnya 1. Kalau W1 kan tadi udah 1, W2 ini belum gitu. Mungkin begini ilustrasinya, next Mas. Ketika kita punya vektor W1 di situ, dan kita kan mau mengubah C2 itu menjadi W2, di mana W2 itu harus panjangnya normnya 1 dan harus tegak lurus dengan gitu, dengan ya kemudian kita proyeksikan C2 terhadap itu W1 diperoleh vektor P1. Nah, seperti itu, seperti yang terlihat. Kemudian next. Nah, kita dapatkan sebuah vektor Q1 di mana Q1 ini ortogonal terhadap W1. Nah, syarat yang ortogonal sudah terpenuhi. Tapi dia panjangnya belum 1. Gimana caranya dia agar panjangnya 1? Maka kita harus normalisasikan gitu kan. Nah, itu. Jadi harus ada W2, yang mana W2 harus tegak lurus dengan W1. Dan harus panjangnya 1. Kemudian next. Nah, kita tahu bahwa P1 itu merupakan proyeksi ortogonal vektor yang C itu terhadap W1 kan. Jadi P1 seperti itu. Ya, dan itu akan sama dengan operasi hasil kali dalam antara C2 dengan W1 dikali dengan W1 dibagi dengan normnya dari W1 itu sendiri, seperti rumus proyeksi ortogonal. Nah, karena norm W1 itu 1, maka itu akan sama dengan C2 operasi hasil kali dalam C2 dengan W1 dikali W1. Kemudian next. Nah, kita kan tadi W2 ya, W2 itu kan dari Q1 tadi, Q1 yang dinormalisasi. Jadi W2 sama dengan vektor Q1 dibagi dengan norm dari vektor Q1 itu sendiri. Di mana kita tahu bahwa Q1 itu sebenarnya kan adalah vektor C2 dikurangi vektor P1. Jadi maksudnya kalau kita lihat dari gambar itu C2, vektor C2 itu kan penjumlahan dari Q1 dengan P1 sehingga Q1 itu sama dengan C2 dikurangi P1. Nah, karena Q1-nya sama dengan C2 dikurangi P1, maka yang di bawah itu W2 sama dengan C2 dikurangi satunya siapa? P1-nya yang ada di atasnya itu C2 W1 dikali W1. Dibagi dengan normnya dari Q1 itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini terbentuk vektor satuan yang searah Q1 dan tegak lurus dengan W1. Kemudian langkah ketiga, next Mas. Next Mas. Ya, langkah ketiga tadi kita sudah merubah C1 menjadi W1, C2 menjadi W2. Nah, sekarang kita C3 menjadi W3. Nah, tentunya di sini tidak ini agak sedikit kompleks daripada yang langkah kedua cara merubahnya. Ilustrasinya seperti ini. Next, Mas. Jika kita bicara di bidang W ya, bidang W di mana bidang W itu direntang oleh dua vektor, yakni vektor W1 dan vektor W2 di mana W1 W2 itu ortonormal ya, panjangnya 1. Kemudian misal C3 kita mau merubah jadi W3. Nah, misal C3, nah diilustrasikan seperti itu, ada C3. Kemudian kita proyeksikan vektor C3 sejajar proyeksi ke bidang W. Nah, dihasilkan sebuah vektor P2. Nah, seperti itu. Kemudian dari sana kita dapat sebuah vektor Q2 di mana Q2 itu tegak lurus dengan P2, dengan bidang, dan tegak lurus dengan W1 dan W2, tapi belum dinormalisasi. Jadi kita harus melakukan proses normalisasi ketika sudah mendapat Q2, yakni membagi Q2 dengan normnya dia sendiri. Next. Sehingga nanti didapatkan vektor W3, yakni vektornya itu saling ortogonal dan panjangnya 1, atau ortonormal. Nah, kemudian kita tahu bahwa
seperti yang langkah 2 tadi, C3 itu penjumlahan dari P2 dan Q2, vektor P2 dan Q2. Nah, P2 itu kan tadi merupakan proyeksi dari vektor C terhadap bidang W. Dinotasikan seperti itu, proyeksi vektor C terhadap bidang W. Itu akan sama dengan next Mas. Itu ya. C3W1 dikali W1 ditambah C3W2 W2. Nah, kemudian cara mencari W3 adalah dengan menormalisasi Q2, yakni dengan membagi Q2 dengan normnya sendiri. Q2 tadi kan C3 dikurangi P2, sehingga dituliskan C3 dikurangi P2 itu yang atas, yang bagian atas. Dengan panjang vektor dari Q2 itu. Sehingga akan terbentuk vektor satuan yang tegak lurus bidang W, atau yang tegak lurus W1 dan W2 juga. Seperti itu. Itu ilustrasinya. Kemudian yang berikutnya adalah, next Mas. Contoh ya. Secara komputasi seperti ini. Misal ada B itu ada U1, ada U2, U3, elemennya itu U111, U2-nya 011, U3-nya 001. Next, dari mana ini B merupakan basis pada RHD. Jadi B itu sebuah basis pada RHD Euclid di R3. Kita bicaranya di R3. Kemudian transformasikan basis menjadi basis ortonormal. Nah, kalau kita lihat dari U1, U2, U3 itu ada yang panjangnya sudah 1, yang U3 ya. Iya. Oke, langkah pertama, misal kita menormalisasi U1 dulu, yang elemennya 111, ya ini membagi dengan panjang dari U1 itu sendiri. Sehingga nanti terbentuk V1. Nah, U1 kan isinya 111 dibagi dengan normnya itu didapatkan dari, karena ini di R3, operasinya berarti 1 kuadrat ditambah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, jadi akar 3. Dan menghasilkan seperti itu. V1-nya itu 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan 1 per akar 3. Kemudian, langkah yang kedua adalah membuat V2. Tadi V1 sudah terbentuk. Next, Mas. Dimana V1-nya ini kalau dihitung normnya itu pasti 1. Pakai akar dari... Next, Mas. Oke, langkah kedua, kita membuat V2. Seperti tadi ilustrasinya ya, jadi didapatkan dari vektor yang vektor katakanlah tadi itu V1, kemudian kita mencari V2 yang ortogonal dan ortonormal, sehingga membagi itu U2 min proyeksi dari itu sebenarnya kalau diilustrasikan sama seperti yang tadi ya. Jadi jika proyeksi U2 vektor U2 diproyeksikan terhadap V, akan terbentuk suatu vektor U2 min proyeksi itu dibagi dengan normnya dari itu terbentuk V2. Kemudian ya, U2 dikurangi proyeksi dari vektor U2 terhadap V1. Nah, kalau pakai ilustrasi lebih jelas ya. Jadi sama seperti yang tadi sebenarnya. Dimana next U2 dikurangi dengan operasi hasil kali dalam U2 V1 dikalikan V1. Next, Mas. Nah, U2 kan tadi isi elemennya 0, 1, 1. Sedangkan operasi hasil kali antara U2 dengan V1, kalau dilihat di soal, U2 dengan V1, U2-nya 0 dikali 1 per akar 3, ditambah 1 dikali 1 per akar 3, ditambah 1 per 1 per akar 3, itu hasilnya
Tuh ya, negatif 2 per akar 3. Oh, dikurangi ya, hasilnya 2 per akar 3. Nah, yang V1 vektornya ditulis lagi tadi yang kita sudah dapatkan, yang sudah ini. Sehingga, next, kita operasikan. Nah, itu yang belakang dulu ya, 2 per akar 3 dikali 1 per akar 3, dan seterusnya akan menghasilkan negatif 2 per 3, 1 per 3, dan 1 per 3. Kemudian, karena kita harus menormalisasi ya, karena panjang vektor dari itu yang tadi yang min 2 per akar 3, min 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3 itu panjang proyek, dihitung normnya, maksudnya normnya itu akar 4 per 9, itu ditambah ya, tambah 1 per 9 tambah 1 per 9 menghasilkan sepertiga akar 6. Nah, sehingga nanti V2-nya, next mas, V2 itu terbentuk sebelumnya. Nah, V2-nya itu masing-masing dari itu tadi dibagi dengan normnya. Min 2 per 3 dibagi dengan sepertiga akar 6. Sepertiga dibagi sepertiga akar 6. Dan terbentuk V2-nya min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Terbentuklah V2, yaitu vektor satuan yang ortogonal dengan V1. Kemudian langkah ketiga adalah mencari V3. Sama U3 dikurangi proyeksi vektor U terhadap W dibagi dengan normnya. Mana U3-nya isinya 0, 1, 1, dan U3 dikenakan operasi hasil kali dalam dengan V1 dikali V1 itu seperti itu. U3 V1-nya itu tadi kalau di operasi hasil kali dalam 1 per akar 3, dan elemen dari V1 kan tadi vektor V1 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3 dikurangi dengan U3 dikenakan operasi hasil kali dalam dengan V2 yaitu 1 per akar 6. Kemudian dikalikan dengan vektor V2-nya. V2-nya itu min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6 yang didapatkan tadi dari langkah kedua. Kemudian next. Nanti kalau dioperasikan akan menghasilkan 0, negatif setengah, dan setengah, 1 per 2. Sehingga nanti didapatkan V3. Di mana kita menormalisasi ini dengan normnya. Oh, itu nggak ada perhitungannya. Jadi hasilnya itu V3 sama dengan 0, min 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Karena sudah terbentuk V1, V2, V3, di mana itu V1-nya itu yang kolom pertama, V2 kolom kedua, dan V3 kolom ketiga, sehingga dapat disimpulkan itu merupakan basis yang ortonormal untuk ruang vektor di R3 Euclid dengan hasil kali dalam Euclid. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ruang hasil kali dalam. Untuk selanjutnya mungkin akan dibuka sesi diskusi kepada teman-teman. Kami persilakan. Baik, silakan, mungkin ada yang mau menanggapi dengan presentasi yang barusan disampaikan oleh kelompok ini tentang ruang vektor khusus ya. Jadi ruang vektor khusus tadi ada ruang vektor ruang baris dan ruang kolom, kemudian juga tentang ruang hasil kali dalam. Jadi ini adalah ruang vektor khusus. Jadi kalau misalkan ruang vektor ruang baris, ruang kolom itu didahului adanya suatu matriks, ada
vektor-vektor baris, vektor-vektor kolom. Nah, kemudian ruang vektor-vektor baris ya, yang bebas linier itu akan membentuk atau menjadi basis pada ruang baris, dan vektor-vektor kolom ya dari matriks itu akan membentuk ruang kolom. Oke, kemudian lalu dilanjut tadi dengan ruang khusus lainnya, yakni ruang hasil kali dalam yang populer itu adalah ruang Euclid ya, dot product, tapi ada juga ruang-ruang yang lain ya, yang penting aturan perkaliannya itu, operan prosesnya itu memenuhi 4 aksioma ruang hasil kali dalam. Oke, silakan, mungkin ada tanggapan, ada komentar, atau ada pertanyaan ke kelompok ini, silakan. Mohon maaf Pak, Silakan. saya mau bertanya. Mbak, Oke, Mas Misbah. itu Mbak, inti dari perbedaan antara ortogonal dan ortonormal itu saya belum begitu paham. Oh ya, jadi begini, tentang vektor-vektor yang ortogonal, itu kan kalau di definisi kemarin di Euclid itu jika dot produknya sama dengan 0, gitu kan. Kenapa seperti itu kan ada U1 dot produk U dot V itu sama dengan yang UV kalau ada sudutnya seperti itu. Nah, itu kan 90 derajat itu ortogonal. Nah, maksudnya ortogonal itu gimana gitu tah, Mas? Iya. Oh, vektor U sama vektor V itu saling ortogonal itu jika mereka membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Dan dikatakan ortonormal apabila masing-masing vektornya tadi dari U sama V yang dimisalkan itu panjangnya 1, sama-sama normnya sama-sama 1. Nah, itu mereka dikatakan ortonormal. Kalau hanya tegak lurus saja, itu dikatakan ortogonal. Seperti itu. Oh, dia Mbak. Dia paham sudah. Terima kasih Mbak Fatimah. Sami-sami. Mbak, saya mau tanya juga, boleh? Ya. Nah, itu mungkin saya sedikit mengingat lagi yang proses Gram-Schmidt dulu, sedikit lupa. Jadi kalau semisal tadi lihat polanya yang dijelaskan Mbak Fatimah tadi, itu bolehkah diambil kesimpulan bahwa semisal itu kan tadi kita harus cari dulu W1-nya, kemudian P1-nya apa, W2-nya apa, P2-nya apa, W3-nya apa gitu kan ya. Nah, itu boleh nggak kalau semisal berarti digeneralisasi kalau semisal tadi kan P1-nya hasil kali dalam C2W1 dikali W1. Nah, kalau P2-nya kan berarti hasil kali dalam C3W1 dikali W1 ditambah C3W2 dikali W2. Nah, berarti nanti kalau misal P3 itu apakah boleh digeneralisasi menjadi C4W1 dikali W1 ditambah C4 ya, begitu seterusnya. C4W2 seperti itu ya. Iya. Kan kalau di contoh tuh biasanya kan sampai R3 ya jadi seperti ini. Tapi kalau dilakukan operasi seperti itu nantinya, saya juga belum nyoba sih sebenarnya, cuman dari ilustrasi tadi dan dari itu menurut saya itu bisa digeneralisasikan seperti itu dan seterusnya. Jadi kan ini karena bicara di R3 maka sampai W3 saja. Gitu. Ada tanggapan mungkin? Atau dari teman-teman? Bisa digunakan secara umum berarti. Iya. Sepertinya begitu ya. Karena kan ini kita bicara di R3 kan, makanya kita sampai W3 tadi. C-nya C1, C2, C3. Nah, kalau sampai Cn otomatis nanti kan sampai ke N gitu. Oh, itu N-nya itu bukan ini. Oh, semisal dia
R3 berarti dia bisanya cuma sampai W3 saja begitu. Maksud kita menunjukkan ini kan tadi mana ya? Kalau apa tadi? Contoh atau yang penjelasan? Yang penjelasan. Oh, oke, itu tadi itu kan ilustrasinya mengubah itu kan yang S tadi jadi B. S jadi Oh B. ya, Nah, Apa itu perlu ditampilkan Mbak PPT-nya yang sebagian boleh sih, mana? boleh. Yang mana ya? Proses Gram-Schmidt. Slide ke-26. 26 ya. Proses anu itu, Mbak. Gram-Schmidt. Oh, sebentar. Ini sudah. Dari yang 26, ya itu. Itu tadi ambil sebarang ini kan vektor di B W1, mencari yang ortogonal sama dia dan ortonormal sama dia. Nah, itu prosesnya ya seperti itu. Karena ini di R3, maka tadi berhenti sampai W3 saja. Tuh. Oh, iya itu. Dimana nanti kan di W3 itu vektor satuannya itu tegak lurus bidang kan kita caranya di bidang apa tadi ya? Bidang W. Tegak lurus bidang, nah di bidang W itu direntang oleh dua vektor. Yang tadi W1 dengan vektor W2. Oh, vektor ya. Ya, vektor W1 dengan vektor W2. kalau semisal dia di ruang 3, apakah Ya. berhentinya cuma sampai W3? Kalau semisal nih, kalau dari Maksudnya? yang contoh tadi ya, Ya. yang ada apa ruang vektor isinya U1, U2, U3. Semisal ada U4 tuh. Jadi meskipun tetap di ruang 3, tapi bisa sampai W4. Enggak, maksudnya ini kan itu kan disuruh kalau yang tadi dicontohkan transformasikan dia menjadi ortonormal gitu kan dari 3 itu. Ya. Bentar. Slide ke 27 Mas. Sebentar ya, slide ke-27. Yang ini. Ya, itu bisa sih. Maksudnya itu ya ada vektor yang ortogonal dan ortonormal. Tapi ya itu pasangannya V1, V3. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Jadi kayak berhentinya itu sampai W berapa itu bukan tergantung ininya nggak sih Mbak? Bukan tergantung dia di ruang berapa, tapi tergantung banyak vektornya, bukan gitu? Maksudnya banyak vektor yang diketahui. Iya, yang diketahui itu. Kan kalau itu kan cuma sampai U3. Semisal dia tetap di ruang 3, tapi vektornya sampai U4. Berarti bisa. Kan bisa ya? Iya, bisa. Maksudnya pokoknya dia tapi di R3 ya? Iya. Oh. Ingat basis dimensi. Nah, kalau pada R3 dimensinya sampai berapa? Dimensi. Kalau misalkan kalau dimensinya 3, bisa enggak vektornya sampai 4? Kalau saling tegak lurus mungkin nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Apa arti dimensi?
dimensi yang dikaitkan dengan basis. Oke, ini kita kurang 20 menit lagi. Coba. Saya mau share dulu catatan saya di presentasi kali ini. Oke, ini tadi dari Nindi ya. Dari Nindi tadi saya lihat di presentasinya itu ada definisi ruang baris ya. Apa ini definisi ya? Oh, ternyata kok arahnya ke rank, berarti ini maksudnya ini adalah apa? Dimensi ya. Jadi dimensi ruang baris. Jadi rank dari matriks itu adalah ruang baris, dimensi ruang baris. Jadi ruang baris, ruang kolom ya, sebenarnya sederhana saja tadi ya. Jadi kalau misalkan ini ruang ya, jadi ruang baris, ruang kolom itu adalah ruang yang diawali dari suatu matriks ya. Jadi suatu matriks. Jadi kalau kita punya matriks A gitu ya, ini ya katakanlah 1 2 3 4 ya 5 6 7 8 itu 9 10 11 12 gitu ya. Maka matriks A itu akan punya 3 baris ya. Matriks A punya 3 baris. Jadi baris yang pertama, baris yang kedua, kemudian baris yang ketiga gitu ya. Nah, apakah ketiga baris, jadi ini kita katakan ini vektor baris ini, vektor baris ya. Jadi vektor baris dari matriks A. Ya, jadi vektor baris yang pertama, vektor baris yang kedua, vektor baris yang ketiga. Nah, cuma sekarang apakah vektor-vektor baris ini merupakan vektor-vektor baris yang bebas linier? Ya, makanya tadi ini harus direduksi dengan menggunakan operasi baris elementer, ya, dengan OBE, direduksi ke dalam bentuk matriks echelon. Ya, ini dalam bentuk matriks echelon. Nah, kalau misalkan sudah dalam bentuk matriks echelon, tadi lebih apa penekanannya pada satu utama ya. Sebenarnya enggak demikian ya, seperti matriks echelon itu nanti kalau misalkan seandainya ya, jadi kalau misalkan matriks echelon 1x, kemudian 0 1x gitu ya. Nah, di bawah 0 semua misalkan seperti itu, ini artinya berarti dimensi dari ruang baris dari matriks A itu 2, karena hanya 2 vektor yang nantinya kita dapatkan 2 vektor yang bebas linier, yang berarti nanti dia yang akan menjadi basis, berarti dimensinya 2 gitu ya ini. Nah, sementara kalau misalkan untuk ruang kolomnya ya tadi yang ditranspuskan ya, jadi kalau misalkan ruang kolom ya berarti ini ya, ruang kolom itu adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor kolom ya. Jadi ruang baris itu adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor baris ya. Cuma apakah vektor-vektor barisnya itu merupakan basis? Nah, kita tunggu dulu. Kalau vektor-vektor barisnya yaitu adalah saling bebas linier ya, maka berarti dia juga apa namanya merupakan basis ya, karena sudah merentang. Nah, tapi kalau misalkan tidak bebas linier, maka untuk memastikan ketidakbebas liniernya, itu kita reduksi operasi baris dengan menjadi matriks echelon. Nah, maka di matriks echelon nanti akan kelihatan ranknya. Jadi ya tadi kan kita ingat kembali pada masalah rank pada operasi baris elementer ya, rank matriks ya. Nanti dalam bentuk bentuk echelonnya itu ada berapa baris yang tidak nol gitu aja. Nah, ini kalau misalkan terjadi seperti ini, maka ada 2 baris yang tidak nol. Berarti rank dari matriks A ya, rank dari matriks A itu adalah 2. Itu ya, ini sehingga dengan demikian ini sekaligus yang vektor baris yang tidak nol ini yang akan membentuk basis ya. Berarti ini dimensi dari ruang baris atau ruang kolomnya. Nah, sementara untuk ruang kolom ya, karena operasi yang kita gunakan nanti reduksi operasi baris ya, maka berarti harus kita transpus ya menjadi
misalkan 1, 5, 9, kemudian 2, 6, 10, begitu, 3, 7, 11, nah, kemudian 4, 8, 12. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan berarti ada 4 baris 3 kolom, ya. 4 baris 3 kolom. Maka jelas tidak akan mungkin dimensinya menjadi 4. Ya, pasti baris yang terakhir nanti akan ada 0 semua. Kalau misalkan kita reduksi ke dalam bentuk echelon, ya, kalau seperti ini. Karena satu utamanya misalkan satu utama, lalu satu utama di bawahnya pasti lebih jauh ke kanan, satu utama di bawahnya lagi satu ke kanan, maka baris yang terakhir pasti 0 semua kalau dalam bentuk matriks echelon, ya. Sehingga kalau ini direduksi dengan operasi baris, ya, maka bentuk matriks echelonnya pasti nanti karena ini tadi misalkan ada ranknya ketemu 2 katakanlah, maka ya pasti nanti akan seperti ini. Bentuk dari matriks echelonnya 0, 1, X, nah di bawahnya ini gini. Nah, maksudnya gini. Nah, sehingga dengan demikian dimensi dari ruang kolomnya juga 2, ya. Sehingga rank matriks A ini juga 2 di sini. Jadi di sini akhirnya ketemu dimensi ruang kolom, ya. Dimensi ruang kolom itu juga 2. Nih, ya, dimensi ruang kolom juga 2. Nah, dimensi ruang baris juga 2, ya. Dengan demikian kita bisa menyebutkan dimensi ruang baris atau ruang kolom dari suatu matriks itu kita sebut sebagai rank. Ya. Jadi kita ingat lagi itu waktu solusi sistem bersama linear dengan menggunakan operasi baris elementer, ya. Kita bisa melihat bagaimana bentuk rank matriksnya, gitu ya. Ini. Jadi yang pertama-tama dilihat itu bukan satu utamanya di mana, tapi kita lihat berapa. Kalau misalkan di sini untuk ruang baris misalkan, oke, langsung vektor dilakukan operasi baris elementer, lalu ini menjadi matriks echelon, lalu di dalam bentuk matriks echelon itu ada berapa baris yang tidak 0, begitu, ya. Sehingga kalau misalkan nanti nanti ranknya itu adalah 3 misalkan, semua barisnya tidak 0 seperti ini, maka ya semua berarti yang tadi vektor-vektor barisnya itu adalah vektor-vektor baris yang bebas linear, sehingga sekaligus merupakan basis. Nah, terkait dengan tadi kita kaitkan langsung ke sini, ke presentasinya Fatimah, yaitu masalah dimensi. Ingat, ya, dimensi itu apa? Dimensi itu adalah banyaknya vektor-vektor yang membentuk basis. Ya, ini. Nah, saya dari pertanyaan Mailulah tadi, bisakah kalau misalkan pada R3 itu nanti ada basisnya sampai ada 4? Nah, ini. Coba kita perhatikan kalau R3, ya, R3 ruang vektor R3 itu kan kalau R3 kita ingat lagi, R itu adalah himpunan bilangan real, gitu kan? Nah, sehingga kalau R3 itu kan perkalian himpunan, ya. Pangkat 3, ya. Kalau 3 berarti himpunan semua triple X, Y, Z, ini sedemikian hingga X maupun Y maupun Z itu elemen di dalam himpunan bilangan real. Begitu. Nah, sehingga dengan demikian kita perhatikan di sini R3 itu merupakan sebuah ruang vektor, ya, ruang vektor yang dimensinya dari R3, karena kalau secara keseluruhan yang kita pakai ini dimensinya adalah 3, ya. Dimensi dari R3 itu ini adalah 3. Artinya apa? Artinya sembarang basis yang nanti membentuk sembarang vektor yang membentuk basis pada R3 itu jumlahnya 3 vektor, ya. Jadi ingat, ya, ada basis standarnya, ya. Jadi basis standar untuk R3 itu isinya 3 vektor. Yang tadi ini adalah basis ortonormalnya 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0 dan 0, 0, 1. Ya, ada 3 ini. Nah, pertanyaan dari Pak Ilul tadi, itu kalau sampai dengan 4 boleh enggak? Boleh enggak kalau misalkan ada basis, yang katakanlah ada basis, ya, untuk R3, ya, basis untuk R3 isinya W1, W2, W3, lalu W4.
Boleh nggak? Tidak tahu? boleh, Pak. Tidak, Pak. Iya. Kita tahu bahwa R3 ya, R3 tadi yang apa ruang vektor apa utamanya itu R3 itu dimensinya 3. Tapi nanti ada juga sub ruang dari R3 yang dimensinya 2. Nah, ruang vektor yang R3 dimensinya 3 itu ya ruang kita ini. Ya, ruang kita ini. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Oke ya? Ini kalau misalkan dinyatakan dalam bidang koordinat seperti ini. Nah, ada X, ada Y, ada Z. Sudah ini semua dipakai. Ya, jadi ruang itu dimensi 3 ini. Nah, tetapi kemudian pada R3 itu juga ada subruangnya yang berdimensi 2. Tetap pada R3, tapi ada subruang yang berdimensi 2, yaitu yang berupa bidang. Ya, jadi kalau misalkan kita punya ini, nah ini bidang ini, nah ini adalah ruang subruang di dalam R3 yang dimensinya 2. Kemudian ada ruang yang berdimensi 1, ada, yakni berupa garis. Begitu. Tetapi tetap berada di dalam R3. Tetap komponennya adalah ini X, Y, Z seperti ini. Jadi komponennya adalah merupakan triple. Gitu ya, ini sehingga tadi kalau misalkan kita ini tadi basis utama, basis standar, basis baku di dalam R3 tadi yang isinya ini 100, 010, ya 001. Karena apa? Karena semua ini merentang. Mereka bebas linear, ya. Jadi ini mereka adalah bebas linear dan mereka merentang, ya, merentang semua vektor yang ada pada ini. Jadi sehingga kalau misalkan kita punya sembarang vektor pada R3, kan kita punya ini vektor X, Y, Z. Nah, maka ini vektor X, Y, Z selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ketiga vektor 100, 010, dan 01. Ya, ini koefisiennya adalah X, Y, Z, kemudian X dikalikan 100 ditambah dengan Y dikalikan dengan 010 ditambah dengan Z dikalikan dengan 001. Udah gitu. Ya, ini. Dan sehingga dengan karena ini basis, ya. Mereka adalah bebas linear. Bebas linear maksimal, ya. Jadi suatu basis itu adalah bebas linear maksimal. Seperti ini. Nah, artinya apa? Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, bisa nggak ada basis lagi yang W1, W2, W3 sampai W4? Nggak bisa. Karena apa? Karena dimensinya 3, berarti bebas linearnya itu ada 3. Ya. Kalau 2 vektor masih bisa bebas linear. 1 vektor bebas linear pasti. Ya. Jadi ini adalah bebas linear yang maksimal. Jadi artinya kalau dia dalam vektor basis ada 3, maka bebas banyaknya vektor untuk membentuk bebas linear itu maksimal ada 3. Jadi seperti ini. Ya, 2 vektor bisa bebas linear, 1 vektor bisa bebas linear, 3 vektor itu maksimal bebas linearnya. Sehingga dengan demikian apa? Kalau 4 vektor, pasti mereka tidak bebas linear. Kalau 4 vektor, yang sehingga dengan demikian W1, W2, W3, W4 ini pasti tidak bebas linear. Kalau dia tidak bebas linear, pasti dia bukan merupakan basis. Oke ya, jadi sehingga dengan demikian basis tadi adalah bebas linear dan merentang. Ya. Jadi ini bebas linear dan merentang, dalam satu ini bebas. Begitu. Nah, sehingga terkait dengan Gram-Schmidt tadi, sebenarnya gini, saya mau koreksi tadi pernyataan dari Fatimah bahwa ortogonal tadi, 2 vektor ortogonal adalah vektor yang tegak lurus. Nah, itu hanya terjadi pada ruang Euclid. Ruang Euclid itu adalah ruang hasil kali dalam, ya, di mana hasil kali dalamnya itu adalah dot product. Ya, karena kalau dot product oke, ya. Jadi yang intinya yang dimaksud misalkan U dan V, ya, 2 vektor U dan V ini dikatakan ortogonal itu jika, nah ini persyaratannya ini saja, hasil kali dalam antara U dan V itu adalah sama dengan 0. Ini, jadi hasil kali dalam dari U dan V adalah 0. Nah, sekarang kalau misalkan kita nyatakan, katakanlah kalau hasil dalam Euclidnya, dalam ruang Euclid, dalam ruang hasil kali dalam, maka
ruang hasil kali dalam itu dinyatakan dalam dot product. Nah ini di dalam dot product seperti ini. Nah kalau dalam dot product itu berarti apa? Besarnya U dikalikan dengan besarnya V cosinus theta. Nah tadi ini dinyatakan U dan V ortogonal jika hasil kali dalamnya sama dengan 0. Nah sekarang kalau vektor U ya dikalikan vektor V cosinus theta ini, jadi sehingga kalau misalkan U dot V ya ini kan sama dengan 0 ya, maka kan berarti besarnya U besarnya V cosinus theta ini berarti kosinusnya berapa yang menghasilkan 0. Kalau besarnya U besarnya V, sementara kalau UV-nya itu bukan vektor 0, maka pasti besarnya pasti positif di sini. Ya kan? Ini pasti lebih dari 0. Nah, ini panjang U dan panjang, yang namanya panjang itu kan pasti lebih dari 0. Ya, ini pasti positif di sini. Nah, supaya menghasilkan 0, apa? Ya berarti kosinus tetanya harus 0. Nah, tetanya berapa supaya kosinusnya 0? 90. Ya, itu. Jadi artinya untuk yang ruang Euclid itu supaya seperti ini maka tetanya harus 90. Ini teta 90 berarti bentuknya adalah seperti ini. Jadi U itu tegak lurus dengan jadi artinya bentuk ortogonal nanti akan identik dengan ketegaklurusan itu hanya ada di ruang Euclid itu. Nah, sementara kita bisa mendefinisikan yang lain. Kalau dot product itu kan nanti gini dalam ruang Euclid, kalau misalkan U-nya ini misalkan dalam U1, U2, U3 gitu ya, dalam R3 misalkan ya, dalam ruang 3, kemudian V-nya itu adalah V1, V2, V3 begitu. Nah, ini kan U ya, hasil kali dot product itu kan akhirnya ini ya. Hasilnya adalah U1 dikalikan V1 ditambah dengan U2 dikalikan V2 ditambah dengan U3 dikalikan dengan V3. Ini ya, ini. Jadi ini akan sama dengan kalau ini adalah pernyataan di dalam ruang Euclid tadi ya. Jadi U1 V1 tambah dengan U2 V2 tambah U3 V3 ini. Dan ortogonalitas ya dalam ini terpenuhi jika ini namanya tetanya sudut di antara U dan V ini 90 derajat. Ini tadi karena supaya nanti jadinya 0 maka ini kosinus tadi. Itu. Nah, oke, nanti silakan nanti loh ini kok di sini ada U dot V rumusnya adalah besarnya U dikalikan besarnya V cosinus theta. Nah, ini kalau misalkan di U dan V-nya diketahui komponennya, maka besarnya U dot V itu jadi sama dengan U1 V1, U2 V2 tambah U3 V3. Nah, dari mana ini? Bagaimana menghubungkan rumus keduanya ini? Ya, ini nanti silakan ini bisa jadi PR ini buat Anda ya. Bagaimana kok seperti ini kok di satu sisi U dot V itu adalah kalau diketahui komponennya sama dengan besarnya U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3. Nah, tapi dot product yang di sini yang di Euclid itu dinyatakan sebagai besarnya U besarnya V cosinus theta. Tadi terkait dengan tadi proses juga dan Gram-Schmidt tadi bagian posisinya ya. Jadi bagaimana posisinya? Jadi kalau misalkan tadi kalau misalkan U seperti ini, lalu V misalkan seperti ini, ya. Kemudian, nah, lalu ditarik garis dan ini proyeksinya, ya. Ini misalkan katakanlah alfa dari V, berarti proyeksi itu. Nah, sementara ini adalah komponen dari U yang alfa V tadi adalah proyeksi dari U terhadap V, maka yang ke atas itu adalah ini. Proyeksi yang dari U yang ortogonal terhadap V, ya berarti ini adalah U yang dikurangi dengan alfa V.
Ya, ini seperti itu. Ya, nanti akan bisa dilihat lah. Kalau seandainya ini theta, nah ini akan ketemu nanti. Ya, jadi kalau misalkan akan ketemu theta, lalu U-nya nanti misalkan U1, U2, U3, atau mungkin sudah di ruang 2 saja, misalkan U1 dan U2, V-nya adalah V1, V2, nah, coba nanti dicek. Ya. Nih. Sementara theta itu kan, kalau misalkan cosinus theta kan berarti apa? Kalau cosinus theta, kalau di sini dinyatakan sebagai cosinus theta itu kan berarti di sini U dikurangi alfa V, ya, U dikurangi, kalau cosinus berarti apa? Sisi miringnya adalah U. Oke, berarti kalau cosinus berarti sisi di hadapan atau sisi di sini? Di samping, Pak. Yang alfa V dibagi dengan U. Jadi samping cosinus, iya. ya, cosinus theta ini kan berarti alfa V dibagi dengan U. Nah, ini nanti coba dicek, lalu di cross dengan ini, ya, di cross dengan ini, apakah sehingga nanti kenapa kok sampai menghasilkan ini? Enggak usah R3, R2 aja lah, saya cukup. Ya, jadi cuma 2 aja nggak apa-apa. Oke, nanti bisa dicek. Ya, jadi di satu sisi hasil kali dalam Euclid itu ini, apa namanya, rumusannya adalah ini. Ya, jadi kalau diketahui U1, U2, ya, secara geometris nanti akan jadinya besarnya U, besarnya V, cosinus theta. Ya, ini. Nah, masalah Gram-Schmidt tadi, nah ini mestinya kalau kita menjelaskan Gram-Schmidt itu ini, jadi artinya Gram-Schmidt itu apa sih? Jadi contoh gini, ya. Kurang ketemu nih. Contoh misalkan kalau, nah ini 3 vektor misalkan seperti ini, ya. 3 vektor, ini U, ya, lalu ini misalkan U1, ini U2, ini U3 misalkan, ya. Ya, selama mereka tidak apa, ini kurang sini kayaknya sih. Oke. Ini adalah U3 atau U2 di sini, U3-nya. Nah, ya seperti ini. Maka ini sudah jadi basis pada dimensi 3. Ini sudah basis. Nah, cuma dia bukan merupakan basis ortonormal. Kalau ortonormal itu adalah ortogonal dan normnya 1. Ya, ini yang ortonormal tadi, kalau untuk yang R3 tadi kan ini. Yang 100, 010, 101 tadi kan ini. Ya, ini. Jadi ini adalah yang 001, ya, kemudian ini adalah berapa? 010, kemudian yang ke di sini adalah 100. Ya, ini. Jadi biasanya kalau ini disebut sebagai I, lalu ini adalah J, lalu ini K. Nah, kalau ini adalah kelompok basis ortonormal, ya. Jadi kelompok basis ortonormal. Jadi mereka saling ortogonal, ya. Jadi kalau misalkan ini dalam ruang Euclid, maka K tegak lurus dengan J, K tegak lurus dengan I tegak lurus dengan J tegak lurus dengan K. Begitu. Yang mereka saling tegak lurus satu sama lain, tiga vektor ini. Dan masing-masing besarnya 1. Nah, ini maka mereka disebut sebagai basis ortonormal. Begitu. Nah, sekarang ini, kayak ini, U1, U2, U3, katakanlah seperti ini. Nah, mereka bebas linear dalam ruang 3, maka berarti mereka juga merupakan sebuah basis. Cuma mereka bukan basis ortonormal. Ya, dan juga mereka juga bukan basis ortogonal, karena mereka mungkin tidak, kalau dalam Euclid itu tidak tegak lurus satu sama lain, gitu, tidak ortogonal satu sama lain. Nah, maka caranya bagaimana? Ya, caranya kemudian kita satu persatu. Misalkan kita mulai dari U1, ya, kita mulai dari U1, lalu U1 itu kita normkan. Agar apa? Ya, agar supaya kita punya sebuah vektor yang besarnya 1. Ini katakanlah menjadi V1. Ya, ini. Lalu kemudian kita ambil U2. Nah, U2 kita ambil, misalkan kalau tadi sudah, ya, kalau kita gambarkan dalam dimensi 2, misalkan ini adalah U1, ya, kemudian nah U2-nya adalah di sini misalkan. Nah, pertama tadi untuk mendapatkan V1 maka kita normkan U1 ini, ya.
U1 ini kita normkan sehingga besarnya 1. Ini menjadi V1. Nah, kemudian U2 ya ini kan berarti nanti kan kita proyeksikan U2 itu pada ini ya. Jadi kita proyeksikan pada U1. Nah, ini adalah proyeksi ya dari U2 pada U1 ya, tetapi yang kita ambil bukan proyeksinya tetapi komponen dari U2 yang ortogonal dengan U1. Nah, ini jadi yang ini komponen ini ya, jadi ini yang besar ini adalah komponen yang ortogonal ya, seperti itu. Nah, untuk ini yang ke sini, nah ini besarnya berapa? Ini kan berarti tadi alfa dikalikan U1. Nah, alfanya berapa? Ya, alfanya berapa? Nah, alfanya itu karena ini nanti adalah basis ortonormal. Tadi oke, saya terhapus ini. Oke, saya share di sini aja di whiteboard saja ya. Jadi intinya begitu ya tadi untuk mendapatkan. Jadi kalau misalkan posisinya seperti ini, nah ini adalah tadi U2, kemudian di sini adalah U1 gitu ya. Maka pertama-tama untuk mendapatkan basis ortonormal ya, jadi pertama ini dari U1 ini kita normkan supaya kita punya suatu vektor yang besarnya 1 ya, suatu vektor yang besarnya 1. Oke, misalkan ini formatnya. Nah, ini aja. Oke, jadinya seperti ini. Nah, dikatakanlah ini kita normkan, jadi U1 tadi kita bagi dengan besarnya U1 sehingga kita punya suatu vektor yang besarnya 1, katakanlah ini adalah V1. Nah, oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan vektor V2 dari U2 bagaimana? Nah, mendapatkan vektor V2 dari U2 caranya ini ya. Jadi misalkan oke di sini. Ini tadi kan diproyeksikan ke sini. Oke. Sehingga ini akan punya proyeksi di sini. Nah, maka vektor yang hijau ini, nah ini adalah alfa dari U1. Ya, alfa U1. Ya, sehingga dengan demikian berapakah alfanya ya? Jadi berapa alfanya? Maka alfanya itu adalah ini terhadap V1. Ini berarti untuk alfa itu adalah hasil kali dalam antara U2 dan V1. Ini lalu dikalikan dengan U1. Ini. Oke ya, ini. Nah, sehingga ini alfa U1 ya, berarti nah sementara yang kita cari itu sebenarnya ada di sini. Nah, ini sebenarnya yang kita cari. Itu ya. Jadi sehingga dengan demikian kalau yang di atas ini, yang ke atas ini kan berarti kan U2 yang dikurangi dengan alfa U1. Ini ya, jadi U2 dikurangi alfa U1 lalu dinormkan sehingga nanti akan menjadi V1. V2, maaf. Ini jadi akan jadi V2. Jadi V2-nya di sini itu ya, jadi sehingga kalau U2 dikurangi alfa U1 ini akan dinormkan sehingga akan menjadi V2. Begitu ya ini. Untuk yang ketiga juga demikian ya. Berarti untuk vektor yang ketiga itu diambilkan dari U3 tetapi harus ortogonal terhadap ruang yang direntang oleh V1 dan V2. Nah, sini kalau dalam hal ini ruang yang direntang oleh V1 dan V2 ini kan berupa bidang. Ya, berarti nanti diambil apa yang ortogonal terhadap bidang tadi. Begitu ya. Jadi akan proses Gram-Schmidt ini akan lebih mudah untuk disampaikan, untuk bisa dipahami kalau misalkan kita ilustrasikan awalnya mulai dari sini. Nah, simulasi kita itu hanya bisa maksimal pada ruang dimensi 3. Ya, pada ruang dimensi 3. Tetapi analisis aljabar itu bisa menganalisis
sampai ruang dimensi n, berapapun ya, sampai dimensi n. Itu artinya apa? Jadi karena kita hanya bisa melihat tentang ini ya. Jadi kombinasi linear tadi, jadi alfa u ya, jadi kombinasi linearnya, koefisiennya bagaimana untuk koefisien kombinasi linearnya, sehingga berapapun dimensi dari ruangnya itu seperti itu bisa. Ya, jadi kalau R3 tadi maksimal dimensinya adalah 3. Nah, tetapi kita juga bisa mengembangkan itu misalkan sampai ruang dimensi 4, dimensi 5 ya. Jadi artinya begini, kalau misalkan kita mulai dari basis yang pertama, ya, jadi basis yang pertama isinya 3 vektor, ya, jadi isinya 3 vektor, maka ya berarti ini, ya, jadi basis yang pertama isinya 3 vektor, misalkan U1, U2, U3, ini, ya maka berarti nanti Gram-Schmidt itu adalah mentransfer basis ini ke dalam bentuk basis ortonormal, ya. Jadi basis ortonormal, basis yang kedua, yang isinya juga harus 3 vektor, ya. Jadi dari 3 ke 3. Kalau tambah 1 sampai 4 ya berarti sudah bukan basis lagi karena sudah pasti tidak akan bebas linear. Ya, itu yang tanggapan mengenai presentasi dari kelompok ini. Jadi semoga tentang jadi ruang vektor khusus ya tadi, ruang baris, ruang kolom itu diawali dengan matriks. Nah, itu jadi supaya nanti pendekatannya akan lebih mudah kalau misalkan kita menjelaskan itu, kita berawal dari matriks. Matriks pasti akan terbentuk dari baris dan kolom. Nah, baris itu nanti akan vektor-vektor baris, kolom-kolomnya terdiri dari vektor-vektor kolom ini. Nah, cuma kemudian yang disebut sebagai ruang baris itu adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor baris. Ruang kolom itulah ruang yang dibentuk oleh vektor-vektor kolom. Nah, sekarang vektor-vektor baris atau vektor-vektor kolomnya itu bebas linear enggak? Kalau mereka bebas linear ya sudah, berarti mereka juga basis. Kalau belum bebas linear, maka ya kita reduksi ke dalam bentuk matriks eselon sampai kita dapatkan ada mereka bebas linear atau tidak. Ya, ini kalau misalkan sehingga nanti sekaligus kita juga bisa mereduksi matriks itu ke dalam bentuk matriks eselon untuk melihat berapa dimensinya. Ini sehingga dimensinya kalau kita lihat dari bentuk eselon, kita lihat berapa banyaknya baris yang tak nol dari bentuk matriks eselonnya, itulah dimensi. Itu ya, sehingga kalau direduksi ke dalam bentuk matriks eselon, lalu misalkan tadi ada 3 baris ya, 3 baris, lalu direduksi ternyata kita menghasilkan 2 baris saja yang tidak nol begitu ya, maka dimensi ruang baris atau ruang kolom dari matriks itu adalah 2 ini. Nanti kalau misalkan kita mau cari basis untuk ruang kolomnya juga sama ya, kita transpose kemudian kita reduksi ke dalam bentuk matriks eselon, ya pasti nanti akan ketemu juga baris yang tak nolnya sebanyak 2 juga. Itu pasti sama ini ya, sehingga akhirnya dimensi ruang baris atau ruang kolom itu kemudian disebut sebagai rank. Ya, ini. Kemudian ruang penyelesaian terhadap kalau misalkan itu kita bentuk sebagai sistem bersama linear yang homogen ya, ini tadi disebut sebagai ruang pemecahan, ruang solusi gitu ya, ruang solusi. Nah, itu nanti kita akan ketemu dengan nulitas, dimensi dari ruang solusi pada sistem homogennya. Itu nanti akan menjadi nulitas tadi. Jadi pembuat nol, menjadikan fungsinya tadi menjadi nol. Nah, itu menjadi nulitasnya itu adalah dimensi dari ruang solusi untuk yang nulitas pembentuk nolnya tadi. Oke, kemudian vektor khusus yang kedua yang tadi kita yang dibahas itu adalah ruang hasil kali dalam. Yang terkenal itu adalah ruang hasil kali dalam Euclid atau dengan kata lain dot product. Ini tadi sebenarnya banyak hasil kali dalam lain yang bisa kita definisikan, yang penting memenuhi 4 aksioma itu, maka dia sudah disebut sebagai hasil kali dalam. Ya, ortogonalitas itu terkait dengan 2 vektor dikatakan ortogonal kalau hasil kali dalamnya sama dengan 0 gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan tegak lurus itu hanya terjadi pada ruang Euclid dengan aturan dot produknya. Tapi secara umum yang disebut sebagai ortogonal kalau
hasil kali dalamnya sama dengan 0. Gitu. Tadi kenapa kok di dot product itu tegak lurus? Ya karena rumusannya adalah U dot V itu adalah besarnya U besarnya V cosinus theta. Nah, besarnya U kali besarnya V pasti positif. Nah, supaya menghasilkan 0, nah mau nggak mau cosinus theta-nya juga harus 0. Nah, cosinus theta yang menghasilkan 0 adalah theta-nya harus sama dengan 90, yang berarti itu adalah tegak lurus. Jadi itu dalam bentuk ruang Euclid, ya, maka bisa bisa diilustrasikan dua vektor yang ortogonal itu tegak lurus, gambarnya dalam ruang Euclid. Ya, tapi di ruang yang lainnya itu bisa macam-macam. Yang penting hasil kali dalamnya sama dengan 0. Begitu. Tadi Gram-Schmidt, nah itu tadi. Jadi secara bertahapnya bisa nanti Gram-Schmidt itu sampai dimensi n boleh ya ini sampai dimensi n. Ya kalau misalkan kita ngitungnya dengan paper and pencil ya sampai dimensi 10, nah itu jadi memang nanti harus dibuatkan programmingnya kalau seperti itu. Baik, mungkin ada lagi tanggapan, silakan. Kita sudah lewat jauh. Kita ingatkan kembali untuk pekan depan. Jadi setelah algebra analisis, ini langsung kita lanjutkan dengan yang problematika pembelajaran aljabar dan analisis, karena Jumatnya kita libur sehingga kita alihkan ke hari Sabtunya. Jadi Jumat hanya presensi aja. Oke, terima kasih atas perhatian Anda dan kita akhiri. Selamat siang. Terima kasih Pak Anton, selamat siang. Iya, sama-sama.